Oke, kita akan membahas soal tryout nomor 61 tentang pengetahuan kuantitatif ya. Ini bentuknya adalah geometri masuknya. Nah, di soalnya itu diketahui bahwa segitiga ABC itu yang ini ABC ya. Nih, yang segitiga yang besar adalah sebuah segitiga sama kaki dengan sudut A-nya yang ini adalah 30 derajat. Yang bagian A-nya ini adalah 30 derajat. Itu. Kemudian sisi dari AC ya, yang ini sisinya adalah akar 3 gitu. Kemudian BC pun sama karena dia sama kaki ya, akar 3 juga. Nah, yang ditanyakan adalah keliling segitiga PQC. Jadi yang ditanya adalah segitiga yang bagian dalamnya. Segitiga yang bagian ini nih. PQC-nya ini gitu. Dengan yang diketahuinya adalah satu, sudut P-nya adalah 45 derajat, yang ini ya. Kemudian sudut Q-nya adalah 60 derajat. Yang ini. Nah, apakah dengan kedua sudut ini ya, segitiga PQC-nya itu bisa kita dapat kelilingnya ya. Nah, itu pertanyaannya. Berarti langkah yang pertama adalah kita harus nyari tahu dulu sisi dari sebuah segitiga tersebut. Sisi apa aja? Sisi PC, sisi CQ, dan sisi PQ ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita bagi dulu segitiga yang besar ini dengan nilai CT ya. Lalu kita cari nilai CT-nya ini dengan menggunakan yang sudah diketahui di dalam soal. Kita menggunakan sudut CAT ya, segitiga yang besar ini. Oke, kita tuliskan lagi di sini. Ini sudut A, kemudian ini C, dan ini nilai T-nya. Nah, sudut CAT nilainya adalah 30. Akar 3-nya sudah diketahui AC-nya. Berarti CT bisa kita ketahui ya. Bisa kita cari. Nah, langkahnya adalah pertama, ini bagian apa? Bagian depan. Ini bagian miring. Apa hubungan depan sama miring? Sin. Ya. Sin 30 derajat sama dengan depannya itu adalah CT dan miringnya adalah akar 3 ya. Ini depannya. Ini depan. Kemudian ini miringnya nih. Ya. Oke. Berarti nilainya adalah ini setengah sama dengan CT per akar 3. Berarti supaya dapat CT, akar 3-nya ke sebelah kiri. Jadi setengah akar 3 sama dengan nilai CT. Oke. Di sini kita dapat nilai CT-nya. Sampai sini bisa mengikuti? Ya. Kita rapikan kembali bahwa yang kita udah dapat adalah nilai CT-nya, di mana nilainya adalah setengah akar 3 ya. Oke. Nah, lalu langkah berikutnya adalah karena kita mau nyari keliling, berarti kita cari dulu sisi dari segitiga yang PQC-nya ini ya. Cari sisi yang CP ya. Oke. Kalau mau nyari sisi yang CP yang ini ya. Ini CP nih. Kemudian kita menggunakan segitiga yang ini. Ya. CPT. Sudutnya adalah 45 derajat. Ya. Nah, tadi kita udah mengetahui nilai CT-nya. Nilainya adalah setengah akar 3. Lalu dengan yang diketahui ini, gimana caranya dapat CP? Berarti ini bagian depannya, ini bagian apa? Miringnya. Apa hubungan depan per miring?
Ya, sin ya. Kita tuliskan sin 45 derajat adalah depan bagi miring. Depannya adalah setengah akar 3. Kemudian miringnya adalah CP. Sin 45 adalah setengah akar 2. Ya, atau kita tuliskan bahwa CP itu adalah sama dengan setengah akar 3 dibagi dengan sin 45 derajat. Nah, nilainya adalah setengah akar 3 sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Setengahnya lalu dicoret, yang tersisa adalah berarti CP sama dengan akar 3 per akar 2. Lalu kita buat rasionalnya dengan cara mengalihkan akar 2 dibagi dengan akar 2 ya. Nah, hasilnya adalah akar 3 dikali akar 2 berarti kan akar 6. Akar 2 dikali akar 2 berarti 2. Maka nilai CP kita dapatkan adalah akar 6 per 2. Dari sini kita dapatkan nilai CP-nya. Nah, berarti segitiga yang kita sudah ketahui adalah sisinya yang CP ini. Nilainya adalah akar 6 per 2. Oke, sampai sana bisa mengikuti. Langkah berikutnya, setelah kita dapat CP ya, kita tuh lanjutkan lagi di sini ya. Tadi C ke P itu adalah setengah akar 6 ya, setengah akar 6. Sedangkan C ke T itu adalah yang ini, nilainya adalah yang ini, nilainya adalah setengah akar 3 CP-nya ya. Nah, kita tulis, kita tinjau dulu sudut segitiga yang ini, CPT ya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui yang bagian berikutnya, PT ya. CPT. Nah, dari yang tadi kita kerjakan, kita dapat nilainya adalah setengah akar 6 yang tadi. Kemudian ininya adalah setengah akar 3. Lalu sudut P-nya adalah 45 derajat. Ya. Kalau kita mau nyari PT ini ya. Nah, kita bisa menggunakan hubungan apa? Ini bagian depan, kemudian ini bagian samping. Apa hubungan depan sama samping? Desa tan ya. Jadi tan 45 derajat sama dengan depan bagi samping. Depannya adalah setengah akar 3, sampingnya adalah PT. Berarti PT adalah setengah akar 3 dibagi dengan tan 45 derajat. Jadi nilainya adalah setengah akar 3 dibagi dengan 1. Nilai PT adalah setengah akar 3. Jadi PT itu kita dapat nilainya adalah setengah akar 3 ya. Oke, kita kotakin dulu yang udah dapatnya. Oke. Nah, ya. Sekarang CT kan udah diketahui, PT pun sama udah diketahui ya. Nah, nilai PT itu adalah di sini nilainya setengah akar 3. Oke, kita udah tahu nilai salah satu sisi dari segitiga ini. Kita lihat yang segitiga yang sebelah kanannya ya. Segitiga yang sebelah kanannya itu adalah segitiga C T C Q T ya, yang ini nih yang akan kita tinjau yang warna biru. Nah, C Q T sudutnya adalah 60 derajat dengan CT kita udah mengetahuinya nilainya adalah setengah akar 3 ya. CT itu penghubung ke semuanya ya. Oke, setengah akar 3. Lalu dari sini kita ingin tahu berapa nilai CQ ya sama TQ.
Kalau ceki, kalau kita mau nyari ceki, gimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan bagian depan, sedangkan ceki itu adalah miring. Pakai apa? Depan bagi miring, pakai sin. Maka kita bisa menggunakan sin 60 derajat sama dengan depan setengah akar 3 bagi miringnya adalah nilai ceki itu sendiri. Maka nilai ceki sama dengan berapa? Setengah akar 3 dibagi dengan sin 60 ya. Nah, sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti nilai ceki adalah 1. Nah, kita dapatkan nilai ceki ya. Oke, balik lagi ke sini. Yang udah kita dapat tadi adalah 1 CP, nilainya adalah setengah akar 6. Kemudian PT nilainya adalah setengah akar 3. T ke Ki itu adalah T ke Ki belum, C ke Ki sudah nih. C ke Ki itu adalah 1, tinggal kita nyari T ke Ki. Untuk mendapatkan nilai T Ki, caranya adalah kita lihat bagian depan, sedangkan nilai T Ki itu adalah bagian samping. Apa hubungan depan sama samping? Nah, depan sama samping itu kita bisa menggunakan rumus tan. Tan dari 60 sama dengan depannya adalah setengah akar 3 dibagi sampingnya adalah T Ki. Nah, tan 60 itu adalah akar 3 ya. Jadi akar 3 sama dengan setengah akar 3 dibagi dengan T Ki. Akar 3-nya dicoret, berarti T Ki nilainya adalah setengah. Oke, kita udah dapat nilai T Ki-nya adalah setengah. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan keseluruhan nilai dari sisi dari sebuah segitiga tersebut. Lalu untuk mendapatkan nilai kelilingnya, berarti kita jumlahkan aja semuanya. Berarti keliling dari sebuah segitiga, P Q C itu adalah terdiri dari 1 setengah akar 6. Kemudian berikutnya setengah akar 3. Kemudian setengah ya. Dan ini nilainya adalah 1. Ya. Maka nanti kita dapatkan nilainya kan. Nah, dengan demikian bahwa hanya dengan menggunakan sudut yang diketahui dari pernyataan 1, kita udah bisa mendapatkan nilai P segitiga keliling segitiga PQC-nya ya. Nah, berarti pernyataan 1 saja sudah cukup. Bagaimana untuk persamaan menggunakan PQ sama dengan 1 plus akar 3/2? Apakah cukup gitu? Nah, kalau kita menggunakan nilai PQ aja tanpa mengetahui sudutnya berapa yang ini ya, yang sudut P-nya sama Q-nya, kita gak akan mengetahui nilai yang keliling segitiganya. Berarti jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Berarti jawabannya adalah A.